Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 1806048, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan pembangunan. Nah, untuk materi yang pertama itu tentang permasalahan dasar dari lingkungan dan pembangunan. Nah, pada bab ini kita membahas tentang penyebab dan konsekuensi ekonomi dari krisis lingkungan dan mengeksplorasi potensi solusi atas siklus kemiskinan dan degradasi sumber daya alam. Nah, kita akan memulai dengan suatu survei terhadap permasalahan mendasar antara lain pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dan keterkaitannya antara jumlah penduduk, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan pedesaan, urbanisasi, dan lingkungan di negara berkembang. Nah, berikutnya kita akan melihat penerapan model ekonomi tradisional terhadap lingkungan, menggambarkan beberapa situasi lingkungan tipikal, dan memberikan data-data yang relevan. Selanjutnya kita akan memperluas cakupan pembahasan kita untuk mengamati lingkungan global dan mengeksplorasi kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Nah, 8 permasalahan mendasar mendefinisikan lingkungan pembangunan. Banyak yang muncul dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Lainnya melibatkan keterkaitan antara lingkungan, jumlah penduduk, sumber daya, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan, urbanisasi, perekonomian global, dan sifat beserta kecepatan perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu tentang pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Nah, penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan ke dalam keputusan mereka. Contohnya seperti pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dan alternatif lainnya itu pembuat kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dari aset lingkungan yang dimiliki. Dengan kata lain, apabila sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan di tempat lain. Nah, aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi, yaitu seperti mesin, pabrik, dan jalan, tapi juga modal manusia, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dan modal lingkungan, seperti hutan, kualitas tanah, dan tanah penggembalaan. Nah, dari definisi ini, kita pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tersebut tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan kemiskinan di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin bertumbuh atau bertambah, perusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan sepertinya akan melestarikan
tingkat kesuburan yang tinggi karena uh, ironisnya itu keberadaan kemiskinan sepertinya akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu tentang kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka, dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami. Dan sekali lagi, seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang pertumbuhan versus lingkungan. Nah, dahulu banyak yang meyakini bahwa saat pendapatan per kapita meningkat, polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya akan langsung meningkat dan kemudian menurun membentuk kurva U terbalik. Nah, gagasan ini dikenal sebagai kurva lingkungan Kuznets. Nah, berdasarkan hipotesis Kuznets bahwa ketimpangan akan meningkat dan kemudian menurun saat pendapatan naik. Seperti seperti ketika ketimpangan akan meningkat dan kemudian menurun saat pendapatan naik. Nah, berdasarkan teori ini, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungan. Memang terdapat bukti yang cukup kuat bahwa hubungan U terbalik ini berlaku bagi beberapa polutan lokal seperti partikel polutan yang terdapat di udara, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, bahasan selanjutnya itu pembangunan pedesaan dan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Nah, investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Nah, memburuknya kondisi lingkungan ini mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang ada dan menciptakan situasi yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pemerintah. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang lingkungan global dan perekonomian. Nah, saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto ini cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya. Trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan
hutan hujan dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi. Nah, dengan absennya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah, upaya pelestarian lingkungan harus didanai dengan mengorbankan program sosial lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang sebenarnya juga memiliki dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan. Memang dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat seperti di Afrika, dan kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggil sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu mainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Nah, seperti yang kita lihat, lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, atau kehutanan. Nah, pendapatan dari sektor lingkungan ini beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin, dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan ini seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus makin diperparah. Nah, di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional mereka seperti hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan publik yang korup. Nah, tren ini makin ditentang oleh masyarakat dan pendukungnya melalui LSM, organisasi, dan pemerintah lokal. Nah, banyak dari kalangan miskin desa yang memiliki akses minim terhadap lahan pertanian yang layak atau sumber daya alam lain untuk mendapatkan mata pencarian layak seperti akses ke hutan, lahan merumput untuk hewan ternaknya, atau perahu dan peralatan memancing. Mendapatkan hasil yang jauh di bawah harapan atau mengalami kemunduran. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik. Nah, tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa, dan penebangan hutan serta degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Nah, konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan ini antara lain polusi dan kelangkaan air, polusi udara, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, perusakan hutan, hilangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Materi yang kedua itu tentang pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Bahasan yang pertama itu desa di Afrika Sub-Sahara. Nah, penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nah, nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, perpohonan ini di sini memiliki banyak fungsi. Yang terpenting adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, tanpa kayu mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, masak bubur jagung, atau merebus air minum. Nah, akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar dan penanaman lahan marginal untuk budidaya
maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Nah, hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan, dan terik matahari, mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Nah, hasil panen yang baik makin sulit dicapai dan musim kemarau makin panjang. Disertifikasi atau meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi parah bahkan telah mengancam lahan-lahan yang lebih produktif. Bahasan yang selanjutnya itu tentang pemukiman di sekitar hutan Amazon. Nah, pembakaran hutan dalam rangka membuka lahan-lahan baru tersebut memang untuk sementara bisa menyediakan sumber pendapatan yang cukup bagi para petani yang semula tak berlahan. Tapi lahan tersebut seperti halnya 90% tanah hutan hujan lainnya di seluruh dunia tidak begitu subur dan hanya dapat menopang budidaya pertanian untuk beberapa tahun saja. Nah, input-input pertanian komplementer dan pengetahuan pertanian yang bisa membantu peningkatan output minim dan hasil panen akan menurun drastis setelah beberapa tahun. Sehingga para pemukim itu kembali terpaksa merambah hutan lebih luas lagi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Yang bahasan yang pertama yaitu cakupan permasalahannya. Nah, pada tahun 2007 Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras. Nah, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Nah, kesimpulan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan. IPCC mengidentifikasikan 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca, yaitu Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Maga Delta Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentahan, dan wilayah Arktik. Bahasan selanjutnya yaitu tentang mitigasi. Banyak strategi yang diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Nah, dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Stern Review menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Nah, dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Bahasan selanjutnya itu tentang adaptasi. UNDP mendefinisikan adaptasi perubahan iklim sebagai suatu proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Nah, adaptasi ini bisa mengambil dua bentuk, yaitu adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami dan atau antisipasi. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, itu tentang model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Ya, bahasan yang pertama itu tentang sumber daya milik pribadi. Para pendukung teori pasar bebas neoklasik menekankan bahwa inefisiensi pada alokasi sumber daya dihasilkan dari adanya halangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem hak kepemilikan. Nah, selama sumber daya dimiliki oleh pribadi dan tidak ada distorsi pasar, sumber daya itu akan dialokasikan secara efisien. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi. Yang pertama yaitu universalitas, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perorangan. Yang kedua itu eksklusivitas atau dikecualikan, itu mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi.
Yang ketiga itu dapat ditransfer. Itu pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Dan yang keempat itu dapat diberlakukan. Itu pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang sumber daya milik bersama. Nah, jika sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalaan ternak, seperti halnya sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau rente kelangkaan akan hilang, terkecuali adanya kesepakatan sosial efisien yang mengikat. Nah, seperti yang telah kita ketahui, teori neoklasik menyiratkan bahwa dalam absennya rente kelangkaan, inefisiensi akan timbul. Nah, masuk ke materi yang kelima itu tentang pembangunan perkotaan dan lingkungan. Nah, bahasan yang pertama itu masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Dalam beberapa hal, kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi anak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki risiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang kalangan kaya, mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Selain itu, malnutrisi dan buruknya kesehatan yang dialami banyak penduduk kota di pemukiman kumuh cenderung mengurangi resistensi individu terhadap bahaya lingkungan. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Nah, perubahan dalam penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa pengundulan hutan saja berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Karena pepohonan mengonsumsi karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen selama proses fotosintesis. Hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem meregenerasikan dirinya. Nah, pengundulan hutan hujan akan mengurangi daya serap lingkungan terhadap CO2. Selain itu, kepunahan yang lebih cepat mengancam keragaman hayati dengan sekitar 12% dari spesies burung, 24% spesies mamalia, dan 30% spesies ikan dunia berada dalam tahap rentan dan terancam punah, sebagian besar hidup di hutan hujan. Nah, di masa lampau, program pemukiman hutan hujan secara berkala didorong dan didanai oleh pemerintah di beberapa negara berkembang, seringkali dengan bantuan dari Bank Pembangunan. Salah satu tinjauan studi Bank Dunia atas dukungannya sendiri bagi program pemukiman kembali atau transmigrasi menemukan bahwa program-program ini ternyata begitu banyak memakan biaya, rata-rata $10.000 per rumah tangga, dan dapat merusak lingkungan. Para pembuat kebijakan di negara dengan hutan hujan yang luas, antara lain Brazil, Bolivia, Costa Rica, Filipina, dan Ekuador, mengalami tekanan dari badan-badan publik dan swasta luar negeri untuk menerapkan kebijakan yang akan mengurangi laju penghancuran hutan hujan. Diyakini bahwa berkurangnya laju konsentrasi gas rumah kaca dan perlindungan keragaman hayati akan memberikan manfaat bagi setiap orang. Dengan demikian, pelestarian hutan hujan merupakan barang publik. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan oleh negara berkembang? Yang pertama itu penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua itu perlibatan masyarakat. Yang ketiga pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat itu peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima itu peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam itu kebijakan pengendalian emisi industri. Dan yang ketujuh itu mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara yang berkembang. Yaitu yang pertama itu liberalisasi perdagangan, yang kedua itu pemberian keringanan utang, dan yang ketiga itu pemberian bantuan finansial dan teknologi.
Bahasan selanjutnya itu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global. Yang pertama itu mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua itu menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Dan yang ketiga itu mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.